Oke, baik. Ini tutorial untuk besok Bapak Ibu guru yang mengajar ya, untuk yang Bapak Ibu yang punya jadwal mengajar besok. Nah, ini tutorial untuk bagaimana cara mengajar lewat Zoom, bagaimana cara bagikan layar ya atau share screen seperti tadi kita sudah bahas di sekolah. Nah, ini caranya saya akan kasih tahu lebih lengkap lagi di sini. Semoga ini lebih lengkap daripada yang tadi di sekolah ya. Oke. Nah, di sini saya sudah join meeting ya dari dua akun yang berbeda ya. Ini akun yang diundang, ini akun yang mengundang. Ya, ini akun yang mengundang, yang Karel Kumanireng dengan Karel Samuel begitu. Nah, sekarang saya sudah izinkan Bapak Ibu untuk membagi layar, layar Bapak Ibu untuk mengajar ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik tombol share screen ya. Kita klik tombol share screen seperti ini. Oke. Jadi kita klik tombol share screen ya, yang warna hijau itu tanda panah ke atas, kita klik itu lalu. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi di kelas di ruang guru. Nah, di sini belum ada materi yang saya buka sama sekali. Belum ada materi yang saya buka sama sekali. Nah, bagaimana dia bicara? Nah, kita tutup dulu kembali ya, kita tutup, klik close di atas tanda X itu. Lalu kita buka materi yang ingin kita ajarkan. Ini hanya sekedar cara-cara saja, step by stepnya dia. Tapi besok Bapak Ibu sudah pastikan kalau Bapak Ibu sudah buka materi untuk diajarkan ke anak-anak. Ya, jadi ini contohnya ya. Contohnya ini saya klik materi yang ingin saya buka. Expression of congratulations. Ya, materi yang saya buat di PowerPoint ini, kenapa saya buat di PowerPoint? Gunanya memang hanya untuk membuat anak-anak lebih tertarik lagi, dan kita tidak susah juga dengan scroll kiri kanan kalau buka pakai Word. Nah, itu dia. Kalau buka pakai Word itu berarti kita harus gulir lagi kita punya mouse untuk lihat di bagian bawah dan segala macam. Oke. Saya close. Ya. Sudah. Ini saya belum bagikan layar ya. Ini saya belum share screen sama sekali. Nah, setelah kita sudah buka kita materi, kita kembali ke Zoom ya. Kembali ke Zoom. Kita klik tombol hijau share screen ini. Ya, kita klik dia. Lalu otomatis akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Tadi layar yang saya mau berikan atau saya mau tunjukkan ke anak-anak adalah layar PowerPoint. Nah, kita lihat di sini ada layar PowerPoint ya, expression of congratulations ini. Saya klik. Lalu saya klik di bagian kanan bawah ada tulisan share ya, ada tulisan share. Saya klik itu. Iya, otomatis layar kita akan dibagikan kepada murid-murid atau siswa-siswa yang ikut meeting besok. Jadi seperti itu ya. Ini dia. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini layar yang kita tunjukkan ke anak-anak. Setelah kita sudah klik itu, nah, bagaimana caranya untuk kita memperbesar layar ini supaya jangan kelihatan slide-slide di bagian kiri ini. Di bagian kiri ya. Supaya jangan kelihatan ini slide 1, slide 2, slide 3, jangan. Kita coba untuk bikin dia full screen atau layar penuh ya. Caranya adalah dengan klik tombol full screen di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah ini ada tombol, ada tab full screen ya. Kita klik itu, atau slideshow ya namanya ya. Tab slideshow. Kita klik itu, maka otomatis nanti layar PowerPoint ini akan diperbesar oleh Windows. Nah, jadi seperti itu ya. Ini cara-cara untuk kita bisa kasih tunjuk di anak-anak layar PowerPoint yang besar dan mereka tidak lihat slide-slide di bagian kiri seperti tadi saya tunjukkan ya. Nah, oke, baik. Di layar ini, di layar PowerPoint ini, saat kita presentasi otomatis saat kita menjelaskan ya,
Saat kita menjelaskan, ada poin-poin penting yang ingin kita tunjukkan ke anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menunjukkan poin-poin itu? Nah, PowerPoint ini sudah menyediakan opsi di bagian bawah kiri. Nah, di bagian bawah kiri ini, di bagian bawah kiri ada tombol-tombol yang bisa kita klik untuk memberikan penegasan kepada tulisan-tulisan, gambar-gambar yang ingin kita tegaskan kepada anak-anak ya. Di sini ada tombol ke kiri, ke kanan, ada tombol seperti kuas dan lain-lain. Nah, kita klik tombol yang macam kuas itu, ya, macam kuas atau yang dia ada di posisi ketiga. Dia ada posisi 1, 2, ini 3 di sini. Kita klik itu. Nah, di situ ada pilihan, ada laser, ada pen, ada highlighter. Nah, kalau kita lihat-lihat seminar, biasanya itu mereka pakai laser ya untuk menunjukkan atau presentasi mereka punya hasil kerja selamin. Nah, ini ada pilihan, ada laser, pen, highlighter. Kita pilih yang laser saja. Nah, tunjukkan ya anak-anak, ini contohnya ya. Di sini ada gedung ya, di sini ada auto dan segala macam. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Begitu. Nah, namanya slide itu otomatis ada dia punya tahap-tahap, dia punya orang bilang dia punya next sudah bilang nah begitu ya. Kalau kita ikut seminar next sudah bilang begitu. Nah, ini sudah dia. Nah, bagaimana dia cara supaya kita next ini? Bapak Ibu lihat di tombol keyboardnya Bapak Ibu ya, keyboard laptopnya Bapak Ibu tuh. Bagian kanan bawah itu ada tombol arah, ada arah kanan, arah atas, arah bawah, arah kiri ya. Nah, itu dia punya guna untuk pindah slide. Jadi begitu. Kita klik itu tombol kiri dan kanan itu untuk pindah slide, begitu. Jadi kalau saya klik saya punya tombol kanan ya di laptop ini. Nah, dia punya animasi yang saya buat di dalam PowerPoint, dia akan berjalan seperti ini. Iya, jadi seperti itu. Jadi dia step by step, ya tahap demi tahap dia bisa kita lihat dengan menekan tombol kanannya kita. Kalau kita mau kembali ke slide sebelumnya atau ke animasi sebelumnya, ya kita tinggal klik tombol kiri di laptopnya Bapak Ibu ya, keyboard laptopnya Bapak Ibu. Kita klik tombol kiri, nah dia akan kembali lagi seperti semula, begitu. Jadi ini saya tekan tombol kanan, ya. Ya, ini sudah pindah slide ke slide yang berikut lagi. Jadi ini dia punya fungsi seperti ini ya. Jadi what is congratulations, begitu cara kita menjelaskan ke anak-anak. Nah, congratulations is derived from the word congratulate. Nah, ini contohnya saja ya. Jadi seperti itu. Nah, pastikan juga Bapak Ibu saat buat PowerPoint, saat buat materi di PowerPoint, Bapak Ibu jangan tulis di penjelasan semua dan masukkan di PowerPoint. Jangan. Nanti kesannya kita membaca buat anak-anak. Jadi kalau kita membaca buat anak-anak, kayak kenapa tidak kasih saja materi begitu kan? Nah, jadi besok usahakan Bapak Ibu sudah buat dia punya poin-poin saja. Jadi inti-inti dari itu penjelasan begitu. Nah, ya untuk menjelaskan adalah Bapak Ibu punya guna sudah situ, Bapak Ibu punya fungsi sudah situ untuk menjelaskan poin-poin tersebut. Nah, itu inti dari PowerPoint. Jadi kita tidak jabarkan semua penjelasannya. Macam congratulations adalah ini. Kita baca kembali lagi materi yang kita kasih masuk di PowerPoint. Ya sama saja. Anak-anak akan mengantuk, anak-anak akan bosan dan tidak memerhatikan lagi kita materi. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya buat dia punya poin-poin saja. Kita tidak baca kembali lagi semua apa yang kita buat, yang kita tulis, yang kita ketik di dalam. Tidak perlu. Kita hanya perlu menjelaskan poin-poinnya saja. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah mode layar penuh ya. Ini sudah mode layar penuh. Nah, bagaimana kalau kita mau keluar dari mode layar penuh? Nah, dia punya cara adalah coba Bapak Ibu lihat ada tombol tulisan ESC di keyboardnya Bapak Ibu. Dia punya tempat itu ada di kiri bagian atas dari keyboardnya Bapak Ibu di laptop itu. Bapak Ibu tekan itu. Kalau Bapak Ibu tekan itu satu kali, itu laser dia akan hilang. Kalau Bapak Ibu tekan lagi satu kali, ya dia akan keluar seperti ini. Dia akan kembali ke mode awal lagi begini. Ya, begitu ya. Jadi itu dia ya sedikit rumit lah kalau untuk orang yang baru pertama belajar. Tapi kalau sudah sering-sering kita gunakan PowerPoint, saya rasa pasti kita bisa. Jadi itu dia cara ya. Oke. Ya mungkin hanya itu saja untuk sekedar berbagi layar dan segala macam.
Kalau kita lihat kembali ke, oke, oh ya, ini cara terakhir, saya hampir lupa. Bagaimana cara kita berhenti membagikan layar kita? Nah, oke. Lihat baik-baik Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Di bagian atas ini, kalau kita arahkan kita punya mouse, ya, kita punya pointer mouse ini, ada pilihan you are screen sharing dan ada tulisan stop share. Jadi ada you are screen sharing dan stop share. You are screen sharing ini yang warna hijau, ini menunjukkan status kita sedang membagikan. Jadi kita punya status, kita keadaan sekarang sedang membagikan layar. Nah, kalau kita mau berhenti membagikan layar, kita klik yang merah di sebelah. Stop share. Jadi stop share. Kita klik itu ya. Kita klik itu. Maka otomatis kita tidak membagikan layar lagi. Ya, jadi seperti itu dengan cara ya. Kalau kita sudah klik itu stop share, dia tidak akan membagikan kita punya layar laptop lagi. Dia sudah kembali seperti semula. Itu dia. Nah, jadi begitu saja. Kalau kita mau cek partisipan, kita klik di partisipan ini, di tombol partisipan ini, kita klik dia, kita lihat. Oh, kita lihat ada berapa orang yang ikut ya. Kalau contoh di sini kan cuma 2, ada host dengan saya punya akun yang 1. Gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat, oh besok ada berapa siswa, ada berapa murid yang ikut ya, kita bisa lihat di sini. Untuk pantau-pantau yang begitu itu kebanyakan saya punya tugas karena saya sebagai host, gitu ya. Itu saya punya tugas untuk undang, untuk kasih link Zoom, itu saya punya tugas. Tapi Bapak Ibu punya tugas adalah tadi mengajar dengan membagikan layar. Ya, seperti itu ya. Mudah saja, simple, tidak terlalu rumit, tidak terlalu bikin saya kepala. Kalau kita mau belajar pelan-pelan, kalau macam andai kan saya punya penjelasan ini tidak terlalu dimengerti, Bapak Ibu bisa lihat di tutorial yang lain di YouTube. Bapak Ibu bisa cari bagaimana cara share screen atau cara bagi layar di Zoom dan segala macam. Kata kuncinya bisa Bapak Ibu ketik sendiri di YouTube ya. Ya, semoga saya harap ini membantu dan semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak.